Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan juga tetap bisa senyum walaupun IHSG-nya masih koreksi. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja ya ke IHSG-nya dulu. Nah, untuk IHSG hari ini koreksi lagi 0,2% ya, tapi masih bertahan di atas 6.886, masih aman. Tapi kalau misalkan ternyata besok Jumat turun lagi ya mesti siapkan seat belt aja. Tapi kalau misalkan nggak terjadi ya, atau dia selama masih bertahan di atas 6.886 masih oke buat kita trading dulu ya untuk saat ini. Oke, terlalu panjang lebar ya. Mungkin hari ini kita buat mungkin 4 video kali ya. Saya bikin pendek-pendek aja. Langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah kita update untuk Tebik. Nah, Tebik hari ini masih lanjut ya 1,2% setelah berhasil break out of box 2160-nya. Next target adalah di 2280, tapi kalau misalkan masih kuat lanjut, mudah-mudahan bisa ke 2320 ya untuk Tebik. 2320. Nah, ya ini kita update aja setelah berhasil breakout, masih lanjut. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah ISAT. ISAT hari ini breakout lagi ya. 6.375-nya berhasil ditembus. Next target adalah 6.600. Kalau misalkan masih tembus lagi itu 6.600-nya masih ada target di 6.750. Selanjutnya adalah Excel. Excel ini menarik untuk diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Mungkin di minggu depan. Kita lihat aja kalau Excel berhasil breakout top box 2340-nya. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout 2340, mudah-mudahan targetnya 2410-nya kena. Kalau masih mau lanjut, mudah-mudahan juga ke target 2520. Ini dipantau ya untuk Excel masih bergerak sideways. Selanjutnya adalah ASLC ya. Ini kemarin juga kita bahas. Dia kemarin turun ya 5,3%. Hari ini sudah menyentuh supportnya di 105, lalu kembali menguat lagi 11,3%. Menembus target di 115-nya dan masih bertahan. Nah, ini kalau misalkan ASLC-nya lanjut ya di perdagangan besok ya. Kalau bisa menembus 125 dan bisa bertahan di atasnya, mudah-mudahan bisa untuk tren agak panjang ya. Nah, tapi kalau misalkan sampai 125 dia nggak kuat atau nggak tembus ya, mungkin teman-teman bisa untuk take profit dulu kali ya. Nah, kalau untuk saat ini target paling jauhnya sebetulnya ada di sekitar harga 145-an. Oke. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Kekes. Nah, Kekes hari ini juga sudah kena targetnya di 130 ya. Langsung ditutup ARP 6,7% ya. Ya, mungkin masih ada kelanjutan turun. Tapi kita lihat aja kalau misalkan ternyata Kekes nggak tembus atau sampai dengan closingan ini dia masih bertahan di atas harga 107 ya untuk besok. Kalau misalkan dia masih turun lagi ya. Tapi kalau masih sampai dengan closing dia bertahan di atas 107, ini masih ada pertanda bagus kalau Kekes masih mau naik lagi. Jadi dipantau aja untuk perdagangan besok kalau misalkan Kekes kembali menghijau ya, karena kemarin di hari di hari Rabu dia naik cukup kuat ya, 31,11%. Selanjutnya adalah ERTX. ERTX hari ini juga menguat 12,8% ya. Ini kembali masuk ke dalam box. Untuk support price sendiri ada di harga 234 ya. Ini kalau misalkan besok lanjut ya, paling enggak dia bisa closing di atas harga 294 ya. Ini bagus. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan dia sudah bisa bertahan di atas harga 270-an atau bahkan bisa closing di atas harga 294, ini akan sangat bagus. Nah, ini dipantau aja. Saham ini kadang-kadang juga suka ada guyuran-guyuran manis ya. Kalau misalkan udah naik ya, kalau misalkan nggak kuat kadang-kadang suka diguyur. Jadi mesti hati-hati.
alokasi dananya mesti diperhatikan untuk masuk saham ini. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Amar ya, sesuai dengan prediksi kita kemarin. Amar masih lanjut koreksinya. Nah, untuk saat ini tinggal perhatikan aja apakah akan lanjut turun lagi. Kalau misalkan dia tembus dari 280, ini mesti agak hati-hati ya. Tapi sebetulnya masih ada lagi support di sini, yaitu di sekitar harga 258. Sorry, di 264 ya. Nah, kalau misalkan dia tembus dari 264, ini mesti agak hati-hati ya. Tapi kalau misalkan dia mantul lagi, masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut naik lagi. Next adalah BABP. BABP hari ini kembali menghijau ya, 3,16%. Nah, ini boleh juga dipantau di perdagangan besok. Kalau kembali menghijau, paling nggak targetnya ke harga 105 dulu ya untuk BABP. Nah, kalau misalkan ternyata 105-nya ditembus atau bahkan bisa ke 107 ya, ini masih boleh di hold dulu untuk BABP. Selanjutnya adalah bank. Nah, bank akhirnya naik ya, ini menguat 1,9%. Pantau terus kalau misalkan dia bisa menembus 1355-nya dan bisa bertahan di atasnya, ini mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Paling enggak targetnya di 1415 ya, kalau ditembus ya bisa ke 1435 juga udah bagus. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia bisa bertahan di atas 1435, mudah-mudahan trennya bisa naik lagi ke atas. Selanjutnya adalah BBRI. BBRI masih nggak kemana-mana ya. Kita lihat apakah dia masih bisa bertahan atau justru malah akan breakout 4.900-nya. Ya, ini kita update aja ya, karena masih belum bertahan. Kalau misalkan turun, mudah-mudahan juga nggak tembus dari harga 4.770-nya ya untuk BBRI. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze sudah tembus target lagi ya di 1660-nya, bahkan hari ini sampai ke 1705, tapi ditutup di harga 1625. Ya, ini masih bertahan, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya untuk Breeze. Kalau misalkan turun pun koreksi, kalau masih koreksi tipis harusnya masih aman untuk di hold. Selanjutnya adalah BNGA. Nah, BNGA untuk supportnya adalah untuk saat ini di harga 1220 ya. Nah, untuk resisten atau top box ada di 1255 ya. Ini boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi BNGA bisa breakout 1255-nya. Berarti dia akan bikin ATH baru kali ya. Nah, dia sudah ATH kan ini ya. Oh, enggak, belum. Sorry. Nah, ini masih ada target di 1400-an ya. Ini boleh diperhatikan. Targetnya adalah di 1400. Nah, ini saya lupa geser kemarin. Nah, ini ya. Nah, ini kalau berhasil breakout menarik. Jadi dipantau aja untuk BNGA. Kalau misalkan dia kembali menguat, paling nggak bisa close dulu di atas 1240 ya. Nah, kalau bisa close di atas 1240, kemungkinan besar dia lanjut untuk menembus 1255. Ini sangat besar. Targetnya 1400-an dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Arto. Arto hari ini juga kembali menguat lagi ya. Ini sudah 2 kali touchdown ke area support 2780. Mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya ya. Nggak saya bahas untuk mengenai itu, tapi kalau misalkan dia ada kelanjutan, mudah-mudahan sih bisa naik lagi dan bisa bertahan di atas 3240. Paling nggak targetnya kalau bisa tembus resisten atau top box 3790, ini udah sangat bagus ya. Jadi dipantau aja untuk Arto. Hari ini juga volumenya kembali naik lagi, mudah-mudahan bisa kembali terbang ke utara. Next adalah PNBS. PNBS ini juga bagus. Hari ini menguat 4,6%, bertahan di atas harga 67 atau close di harga 68. Nah, ini sayangnya belum tembus 69-nya, hanya dicolek aja. Kalau bisa close besok bisa lanjut ya dan menembus 71.
Targetnya adalah di 78 ya. Jadi ini juga dipantau untuk PNBS. Mana tahu besok dia kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah agro. Agro sayang sekali ya, padahal sudah bagus posisinya di atas 434 tapi nggak bertahan. Lalu akhirnya ditutup sama dengan harga open di 430 atau doji. Apakah besok turun? Ya nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan lanjut lagi. Paling enggak targetnya adalah di harga 482. Selanjutnya adalah BDMN. BDMN hari ini sudah kena target juga, di target di 3020-nya sudah sempat ditembus, mudah-mudahan masih lanjut. Masih ada target di 3110. Kita lihat apakah besok dia masih lanjut. Kalau masih lanjut, targetnya masih ada yang lain ya. Mudah-mudahan sih bisa bertahan di atas 3110 ya. Kalau misalkan bertahan, kita akan carikan target berikutnya. Selanjutnya adalah APLN. APLN juga menguat lagi 3,2%. Ini masih boleh diperhatikan untuk perdagangan besok kalau dia berhasil breakout 161. Targetnya adalah di 164 ya. Nah, kalau misalkan 164-nya ditembus dan bertahan di atasnya, ya next targetnya adalah di 170-nya. Dan juga berikutnya masih ada target-target berikutnya. Nah, ini kita sisain aja buat konten berikutnya ya kalau dia berhasil tembus. Selanjutnya ABA ini hari ini volumenya naik lagi ya, udah sempat breakout juga 142-nya, tapi saya nggak bisa bertahan. Nah itu kita lihat aja beberapa hari ke depan atau besok kalau misalkan dia masih mau lanjut ya, paling nggak bisa closing di atas 142, ini akan sangat bagus. Nah kalau misalkan dia closing di atas 142 dan bisa bertahan di atasnya, target utamanya adalah di 166 dulu ya untuk saat ini. Nah, untuk Mari posisinya jauh lebih baik ya. Dia closing persis di resistance 134. Ini juga sempat breakout dan sudah kena target, tembus target juga di 139. Ini juga kalau lanjut targetnya adalah di 149. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA posisinya bagus sekali hari ini ya. Penutupannya bagus, menguat 1,5%. Ini kalau misalkan besok dia lanjut ya, peluang untuk ke 4.850-nya sangat besar. Mudah-mudahan bisa tembus. Targetnya adalah di 4.950. Jadi jangan sampai lolos ya untuk MDKA. Mudah-mudahan masih bisa trennya naik lagi. Selanjutnya adalah NICL. NICL ini kita update aja, tapi kalau yang mau masuk silakan, resiko jempol masing-masing. Hari ini kembali breakout lagi ya, menembus 308. Targetnya masih sama ya, di 342 yaitu ATH-nya. Kalau tembus berarti dia bikin new ATH. Selanjutnya adalah OKAS. OKAS ya, transaksinya masih belum terlalu besar hari ini ya, tapi ini sudah boleh dipantau lagi kalau dia berhasil breakout 154-nya. Targetnya 163 ya. Kalau misalnya bertahan di atas 163, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi menuju target 189, tapi dia harus lewatin dulu resistance 170 dan 175-nya. Selanjutnya adalah SIDO. SIDO masih lanjut menguat 2,3%. Ini sesuai, mudah-mudahan sesuai harapan kita ya. Targetnya adalah di 970 tercapai setelah dia breakout. Ini memang agak tinggi untuk targetnya. Kalau tercapai ya bagus ya, teman-teman bisa bungkus mungkin di harga itu ya. Jadi dipantau aja, SIDO masih bagus, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Selanjutnya adalah CHIP. Nah ini saham baru ya, setelah koreksi 2 hari. Hari ini kenapa saya masukin ya, karena hari ini dia breakout 254-nya, masih ada peluang untuk lanjut. Kalau misalkan dia koreksi, mudah-mudahan nggak tembus dari 254. Kalau lanjut ya mudah-mudahan bisa naik ke posisi maksimal ya untuk saham CHIP ini. Dan saham yang terakhir adalah untuk video pertama adalah GoTo. Nah, GoTo hari ini doji di 121, sebelumnya koreksi ya 0,8%. Hari ini dojinya tapi menguat 2,5%. Mudah-mudahan GoTo besok bisa lanjut ya.
paling nggak bisa closing di atas 124 sudah bagus, atau di harga 125, lalu bisa tembus lagi resistance 128 untuk menuju target 146. Jadi dipantau aja untuk Goto kalau kembali menguat lagi ya. Kalau misalkan dia lanjut bisa tembus 128, chance-nya untuk ke 146 sangat besar. Oke, mungkin sampai di Goto dulu untuk video part pertama. Masih ada part kedua, part ketiga, part keempat, dan part seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.